melanjutkan dari project sebelumnya, sekarang kita akan menambahkan UI canvas yang nantinya ketika marker AR-nya di-scan akan muncul nama dan deskripsi dari objek AR-nya. Caranya klik kanan pada hierarki, pilih UI, lalu klik canvas. Lalu kita ubah view-nya ke 2D. Ubah UI scale mode-nya menjadi scale with screen size. Selanjutnya kita akan menambahkan text box untuk nama. Caranya klik kanan pada objek canvas, pilih UI, lalu klik image. Atur posisinya ke kiri atas dan ubah anchor presetnya ke kiri atas juga. Atur ukurannya. Kita rename jadi image-nya. Lalu kita tambahin teks, klik kanan pada image-nya, pilih UI, pilih legacy, klik text. Kita rename menjadi txt name. Font size-nya ubah ke 25. Kita sesuaikan dengan image-nya. Lalu alignment-nya ubah ke center. Lalu teksnya ubah jadi name. Lalu tambahkan juga text box deskripsinya. Caranya sama seperti sebelumnya. Pada image target terdapat sebuah komponen default yaitu observer. Nantinya default observer ini akan kita ganti dengan komponen script yang selanjutnya akan kita buat. Caranya klik kanan pada folder script, pilih create, klik C subscript, lalu rename jadi observer. Pada script ini kita membuat sebuah kelas bernama observer AR yang mewarisi kelas default observer event handler. Kelas ini digunakan untuk mendeteksi apakah suatu marker seperti image target pada augmented reality telah ditemukan atau hilang dari view kamera. Private bool marker adalah sebuah deklarasi kelas variabel boolean yang akan menyimpan informasi apakah marker sedang terdeteksi oleh kamera atau tidak. Lalu pada metode protected override void on tracking found, metode ini secara otomatis dipanggil ketika marker AR ditemukan oleh kamera. Pada metode ini kita mengubah nilai marker menjadi true. Ini berarti bahwa marker saat ini terdeteksi. Kemudian kita memanggil base.onTrackingFound untuk tetap menjalankan fungsi bawaan dari default observer event handler. Lalu pada metode protected override void on tracking loss, sama seperti on tracking found, metode on tracking loss akan dipanggil ketika marker hilang dari view kamera. Di sini nilai marker diubah menjadi false, menunjukkan bahwa marker tidak lagi terdeteksi. Base.onTrackingLoss dipanggil untuk menjalankan fungsi bawaan dari Vuforia ketika marker hilang. Lalu pada metode public bool getMarker ini dibuat untuk memungkinkan akses ke status variabel marker dari luar kelas. Dengan metode ini kita dapat memeriksa apakah marker sedang terdeteksi atau tidak. Lalu kita akan membuat sebuah script yaitu set_name. Script ini gunanya untuk menampilkan nama dan deskripsi objek berdasarkan marker yang terdeteksi pada UI canvas. Pada header input data terdapat beberapa deklarasi variabel. Yang pertama yaitu observer adalah sebuah array yang menyimpan referensi ke script observer AR untuk masing-masing objek AR. Setiap elemen di array ini mengontrol deteksi marker untuk satu objek. Lalu ada variabel object names adalah array string yang menyimpan nama-nama objek yang ingin kamu tampilkan di UI ketika marker terkait terdeteksi.
Lalu ada variabel object description, juga merupakan array string yang menyimpan deskripsi dari objek-objek tersebut. Pada header input text terdapat deklarasi variabel txt_name dan txt_dash, yaitu referensi ke komponen teks pada UI yang akan digunakan untuk menampilkan nama objek dan juga menampilkan deskripsi dari objek. Pada metode update, kita akan melakukan looping melalui sebuah observer AR yang ada di array observer. Tujuannya adalah mengecek apakah marker dari masing-masing objek terdeteksi oleh kamera. Bisa dilihat pada kondisi if getMarker metode getMarker memanggil metode ini pada setiap observer untuk mengecek apakah marker tersebut terdeteksi. Jika marker terdeteksi, kita akan mengambil nama dan deskripsi yang sesuai dari array object names dan object description. Kemudian menampilkannya di UI menggunakan txt_name.text dan txt_dash.text. Setelah menemukan satu marker yang terdeteksi, kita langsung return untuk menghentikan loop dan menampilkan informasi dari objek tersebut. Lalu di vortex, jika tidak ada marker yang terdeteksi pada kamera, maka UI akan menampilkan text default, name, dan description. Kita kembali ke Unity. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, untuk komponen default observer ini akan kita ganti dengan descript observer AR yang telah kita buat. Kita remove komponen, lalu drag script observer ke image target. Lalu status filternya kita ubah ke track. Lakuin langkah ini ke semua image target yang kalian punya. Selanjutnya kita akan membuat empty game object, yaitu setting untuk mengatur nama dan deskripsi dan juga reference dari script set-name yang tadi kita buat. Klik kanan hierarki, lalu create empty, rename jadi setting. Drag script set-name ke settings. Kita bisa lihat di sini ada input data untuk observer, name, dan description. Di sini kita memiliki 4 image target. Jadi kita bakal menginput 4 setiap inputan data. Lalu ada input text UI. Kita drag reference komponen txt_name dan txt_dash ke input text UI. Untuk observer, kita drag image targetnya. Lalu atur nama dan juga deskripsi untuk masing-masing image target. Jika sudah, kita coba run. Seperti inilah hasil akhirnya.